sih? Ya, yuk. Oke, yang lain bisa on-cam semua. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertama kita mulai perkenalan aja ya. Kenalkan, saya Ridho Hussein. Boleh dilanjutkan. Ada Muhammad Fadeli. Halo. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Oke, ada Ahmad Hafiz Adin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Adin. Ada Heru Wirawan. Kawan. Ada Muhammad Noval. Perkenalkan, nama saya M. Noval Alfitra. Ada Gabriela. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nabel Sumarmata. Ada Saifullah. Perkenalkan, nama saya M. Saifullah. Dan ada Yeni Morista. Perkenalkan, nama saya Yeni Morista. Oke. Nah, itu saja untuk ini. Mari kita mulai dengan membahas diskusi tentang persamaan dan tidak persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita mempunyai satu variabel berpangkat 1. Jadi variabelnya itu hanya berpangkat 1. Contohnya, seperti untuk umumnya memiliki misal AX ditambah B sama dengan 0. Dengan nilai A tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya dapat dipengaruhi dengan cara disubstitusi. Apa sih substitusi itu? Itu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai. Nah, dari pengertiannya itu, kita coba buat contoh. Contohnya seperti itu loh. Tertera di layar, tentukan himpunan penyelesaian 4x minus 3 sama dengan 3x plus 5. Jika variabel x pada himpunan bilangan bulat. Oke, untuk penyelesaiannya boleh di-scroll ke bawah. Tuh, 4x dikurang 3 sama dengan 3x plus 5. Nah, kedua ruas itu ditambah 3 dulu untuk menyelesaikannya. Jadi 4x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 5 plus 3. 4x kan sudah ditambahin tuh kan. Nah, tinggal kita hitung 4x minus 3x ditambah 3x itu habis. Jadi sama dengan 4x sama dengan 3x plus 5 ditambah 3, 8. 3x plus 8. 4x-nya 3x plus 8. 4x minus 3x sama dengan 3x dikurang 3x ditambah 8. Untuk menyaringnya kita menggunakan pengurangan 3x. Jadi itu tuh, ada kan 3x dikurang 3x, hasilnya habis kan? Tinggal 8. 4x dikurang 3x, tinggal 1x. Jadi x-nya adalah 8. Nah, untuk himpunannya, penyelesaian persamaan 4x minus 3 sama dengan 3x plus 5 adalah x sama dengan 8. Jadi nilai x itu adalah 8. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Iya, ya. kenapa harus
ditambah dengan 3 atau dikurangi dengan 3x? Kenapa tidak ditambah 5? Nah, itu kan di situ kan ada 4x minus 3 plus 3. Untuk menghabiskan angka 3 itu, kita tambahkan dengan angka yang sama, namun bertentangan dengan angka tersebut. Misal, min 3, kita tambahkan ke 3, itu kan habis tuh. Nah, jadi tinggal 4x aja. Kita lebih mudah untuk mencarinya. Itu sih. Kalau menurut pemahaman saya. Baik, mengerti. Ada lagi yang ingin ditambahkan, mungkin apa yang saya jelaskan salah, boleh untuk ditambahkan. Atau ingin bertanya lagi. Berarti kalau 3 itu ditambah 3 itu untuk menghabiskan nilainya itu ya? Iya. Untuk menghabiskan. Itu kan sama-sama ditambah 3 dan yang sebelah kanan dan sebelah kirinya itu kan bersamaannya sama ditambah 3. Kan itu kan tidak akan mempengaruhi hasilnya, tapi menyamai hasilnya juga. Misal kan 10 ditambah 3 dengan sebelahnya 10 ditambah 3 itu kan sama hasilnya, sama-sama 13. Itulah fungsinya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk contoh kedua. Lalu di-share ke atas. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan 10x ditambah 8. Jika x merupakan variabel pada himpunan bilangan bulat. Kemudian gambarlah pada garis bilangan. Tuh, kita cari dulu persamaannya menggunakan cara yang sama seperti tadi. 4 dikali 2x itu 8x, tambahkan 4 dikali 3 12. Maka udah dapet tuh 8x ditambah 12 sama dengan 10 plus 10x ditambah 8. Nah, kita cari dengan cara yang sama, itu kan plus 12 tuh. Berarti kita sama-sama menambahkan minus 12 untuk menghabiskan angka 12 tersebut. 12 yang di depan itu, 8x ditambah 12. Kita sama-sama tambahkan minus 12, jadi hasilnya 8x ditambah 10x minus 4. 8 dikurang 12 minus 4 kan? Nah, Iya. itu masih itu. Kan masih ada tuh angka minus 4. Kita habiskan lagi. 8 10-nya kita, oh maaf ya, 10x. Itu dikurangi 10x. 10x-nya yang kita habiskan. 8x dikurang 10x sama dengan 10x dikurang 4 dikurang 10. Yang 10x sebelah kanan itu ya, yang plus 10x itu tuh dihabiskan dulu. Kan 10x itu kan positif. Kita habiskan menguranginya ke negatif. Jadi 10x dikurang 10x habis. 8 dikurang 10 minus 2. Minus 2x sama dengan sisanya minus 4. Nah, minus 2x dibagi minus 2 sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Itu kan sama-sama dibagi 2. Hasilnya x sama dengan 2. Sama sih caranya seperti yang pertama tadi. Jadi himpunan penyelesaiannya x-nya itu 2. Nah, di situ kan ada pertanyaan tuh. Buatlah grafiknya. Grafiknya seperti itu. Dengan seperti yang di bawah ini, dengan 2 itu lebih titiknya ada pada 2x. Oke, ada yang ingin ditambahkan untuk contoh soal kedua? Berarti izin Sen. Berarti misal di hasilnya min, berarti yang titiknya ada di sebelah kiri kan ya? Iya. Izin bertanya. Iya, boleh. Boleh saya itu ya? Ini kan 8x sama dengan 10x min 4. Kita pindahi ruas. 8x 10x itu karena pindah ruas jadi min kan? Maaf. Itu bukan begitu.
ruas itu sama-sama dikurangin 10x. Kita Oh, dikurangi. menghabis ini. Iya, yang 10x yang sebelahnya. 10x minus 4 itu harus dihilangkan. Ibaratnya harus dihabiskan. Gitu. Oh, berarti Itu bukan 10x dipindah minus ruas itu kan? enggak pindah ruas dia. Ini kan tetap tuh. Kan yang dari Hmm. atas ini, maaf ya. Ini kan yang 8x plus 12 itu kan sama dengan 10 plus 8. Nah, ini untuk mencari persamaannya kita habiskan dulu yang pertama, langkah pertama kita habiskan dulu angka 12 di sini. Nih, angka 12 Ya. dengan mengurangnya ke 12 kan. Nah, hasilnya yaitu dapat 8x sama dengan 10x minus 4. Nah, di sini kan masih ada tuh untuk mencari x-nya kan harus menghapus salah satu dari 10x atau 8x ini. Kalau kita menghapus 8x, sepertinya agak sulit ya. Nah, maka kita hapus 10x. 10x itu itu kan positif 10x-nya. Jadi cara satu menghapusnya kita kurangi dengan 10x juga. Kita masukin 10x. 10x dikurang 10x. Nah, 8x kurang 10x itu minus 2. Jadi ini 2x sama dengan minus 4. Lagi, kalau mau menambahkan boleh. Sebetulnya cukup, Sen. Oke, untuk pertidaksamaan linear ada yang ingin menjelaskan? Ayo, pertidaksamaan muncul dari tuh. Ada yang ingin menjelaskan? Oke, enggak? Oke, boleh. Siapa itu? Lanjut langsung kau. Pertidaksamaan linear. Samaannya, oke, saya saja yang menjelaskannya mungkin. Pertidaksamaan linear persamaannya itu muncul dari kasus sebagai berikut. 1. Keharusan 3 in 1 in Jakarta. Artinya pernyataan ini dapat ditulis sebagai A lebih besar atau sama dengan 3, di mana A itu jumlah penumpangnya. Nah, dan yang kedua, kasusnya pada jalan tertentu tertulis tambu. Beban maksimum 4 ton. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai B lebih besar, lebih kecil daripada atau sama dengan 4, di mana B itu beban. Nah, untuk yang telah dijelaskan penandaannya tadi bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Boleh scroll ke bawah. Host. Nih, itu nih. Jika X-nya lebih besar dari A, maka dia tabel grafiknya ke sebelah kanan. X lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan A, dia ke sebelah kanan juga. X lebih kecil daripada A, dia ke sebelah kiri. X lebih kecil dari atau sama dengan A, atau sama dengan A, dia ke sebelah kiri juga. Jika itu nih, jika A lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil juga atau sama dengan B, maka dia nyatu. X lebih kecil daripada A atau X lebih besar atau sama dengan B. Dia saling tidak menyatu. Mungkin boleh dipahami tabelnya, atau ada yang ingin ditambahkan dan ingin ditanyakan, boleh? Izin menambahkan. Nah, boleh. Ini yang ada kalau bilangannya sama dengan L lebih besar, bulatannya itu tidak diisi. Jadi hanya bulat. Nah, seterusnya juga kayak gitu. Tergantung.
Dan ini ada juga Oh. yang lebih besar sama dengan bulatannya diisi, jadi hitam. Ah, ya. Jadi lihat ya, yang seperti yang pertama itu kecil itu bulatnya diisi. Atau kalau sini ini lebih singkatnya, kalau dia lebih kecil itu bulatannya tidak diisi. Kalau lebih kecil ataupun lebih besar dan sama dengan itu bulatannya diisi. Mungkin seperti itu ya. Benar. Ya. Oke. Nah, bagus tuh. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin ditambahkan lagi dari materi tadi? Kalau mau menjelaskan juga nggak apa-apa. Tuh, oke, selanjutnya itu nih. Sifat-sifat persamaan linear. Ada yang ingin dijelaskan? Boleh? Ayo dong. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat pertidaksamaan linear. Oke. Suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Lalu, yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Lalu yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan berubah. Misalnya, tanda lebih besar menjadi tanda lebih kecil, atau tanda lebih kecil menjadi tanda lebih besar. Konsep penyelesaian pada persamaan linear satu variabel bentuk pecahan dapat juga digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel bentuk pecahan. Contohnya, soal yang pertama, 7x ditambah 21 lebih besar sama dengan 14. 7x tambah 21 dikurang dengan 21 pada kedua ruas. Jadi 7x ditambah 21 dikurang 21 lebih besar sama dengan 14 dikurang 21. 7x ditambah 21 dikurang 21 itu sama dengan 7x. Lalu 14 dikurang 21 itu sama dengan 7. Jadi 7x lebih besar sama dengan min 7. Lalu kedua ruas ini dibagi dengan 7 untuk mendapatkan nilai x. 7x dibagi 7 lebih besar daripada min 7 dibagi 7. Dan akan mendapatkan hasil x lebih besar sama dengan min 1. Dan dalam bentuk garis bilangan, x lebih besar daripada x lebih besar sama dengan min 1 itu ke arah kanan, dan buletannya itu dihitamkan semua. Lalu soal yang kedua, 4x min 7 per 3 lebih kecil dari 5 ditambah 2x per 4. Nah, disederhanakan menjadi 4 dikali 4x min 7 dikurang lebih kecil dari 3 dikali 5 plus 2x. Dapat dimengerti? Oke, lanjut. Soal yang ketiga, 5 ditambah 2x per 4 lebih kecil sama dengan 4x dikurang 7 per 3. Disederhanakan, 3 dikali 5 plus 2x lebih kecil sama dengan 4 kali 4x min 7 akan menghasilkan 15 ditambah 6x lebih kecil sama dengan 16x dikurang 28. Lalu kita akan pindah ruaskan x dengan x dan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 6x dikurang 16x lebih kecil sama dengan 15 ditambah 28. Akan menghasilkan min 10x lebih kecil sama dengan 33. Lalu, kedua ruas ini dikalikan dengan min 1 per 10. Dan akan mendapatkan nilai x lebih besar sama dengan 33 per 10. Ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau ada yang nggak ngerti atau boleh ingin menambahkan atau ada yang terlewat dari penjelasan tadi.
Izin bertanya, Sen. Ya. Tapi kenapa harus dikali ya yang min 1/10? Tidak ditambah atau dibagi? Yang masuk dengan dikalikan min 1/10 itu kan min 10 X tuh. Nah, min 10 itu kalau didistribusikan ke sama dengan sebelah, itu kan positif tuh kan. Ke sebelah kan jadi negatif. Itu juga dikali, ke sebelah jadi dibagi. Jadi min 10 itu kan 1/10 kalau dibulatkan. Nah, 1/10 itu didistribusikan, ibaratnya dipindahkan ke bagian 33 itu. Jadi 1/10 kan nggak bisa kan dibagi lagi. Artinya dia kembali ke minus. Artinya min 33 dikali min 1/10. Intinya sih min 10 ini tuh dipindahkan ke sebelah ke 33 tuh. Itu kan dikali, mestinya dibagi min 10. 33 dibagi min 10 mestinya. Gitu sih. Oke. Karena dia dibagi sama dibagi kan itu kan minus, jadi dia plus gitu hasilnya. Izin, Sen. Ngerti nggak? Izin, Sen. Ada yang Coba. boleh? Iya. Nah, di atas lagi. Stop. Ini nah. Ini kan yang fat X kurang 7/3 lebih kecil 5 ditambah 2X per 4. Nah, ini cara menyederhanakan jadi 4 dikali 4X sama dikurang 7 lebih kecil 3 dikali 5 yang ditambah ini ya. 2X. Nah, itu gimana? Apakah dari untuk menghilangkan ruasnya? Oke, saya izin jawab ya. 4X minus 7 dibagi 3, lebih kecil daripada 5 plus 2X dibagi 4. Itu kan sebelahnya ada tuh, dikalikan 12 pada kedua ruas. Artinya 4X minus 7 dikali 2, di dalam kurung ya, dikali 12. Dengan 3 dikali 12 sama dengan, bisa nggak sih ditulisnya? Nah. 4X min 7 dikali 12. Kurang lebih kayak gitu ya penulisannya. Nah, itu sama-sama dikali 12. 12 kali 7 berapa tuh? Dibagi 3. Hasilnya nanti ada lagi ya. Bentar saya kalikan ya. 14 kali 2. 14. Maaf. Nih, hasilnya itu 48X minus 84 per 3 dikali 12, 36. Nah, 48X dikurang 84 dibagi 36 hasilnya. 84 dibagi 36, dapat tuh hasilnya. Nah, hasilnya itu didistribusikan, dijadikan 4X minus 7. Coba kita distribusikan aja ya. Seperti ini, kalau kurang waktu. Oke. 4X12 X minus 4, sorry. enam belas X minus 7 28 tuh 14 7
Yang nomor berapa, Sen? Nomor 2, nomor 2. Ya. Itu tuh kalau aku susah juga ya ngejelasinnya. Intinya sih ya, 4x minus 7 per 3 itu dikalikan 12 lebih kecil daripada 5x plus 2x per 4 itu dikali 12 juga. Dapat tuh Oh, hasilnya kan? dikali Nah, 12. sudah dapat hasilnya, itu dikecilin angkanya, ya lah, itu kan 7 dikali 3, 7 dikali 12, 3 dikali 12, itu kan dibagi itu. Dapat hasilnya. Nah, hasilnya kan besar tuh, misalnya yang aku cari ya 48x minus 84. Dikecilkan menggunakan metode yang penghapusan itu, penghapusan sama-sama ditambah 84, misalnya sama-sama ditambah 54 gitu. Ya, ya. Sudah dapat hasilnya, distribusikan. Sudah didistribusikan, dapatlah hasilnya 4 dalam kurung 4x minus 7 itu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya, ngerti. Lanjutkan. Oke, lanjut ya. Kita soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan PLT. Bentar ya. Kita langsung ke contoh soal aja kan. Itu kan pemecahan masalahnya. Diketahui harga 1 ton spion motor 2 kali harga spark plug. Seorang pedagang membeli 4 buah spion dan 3 buah spark plug. Pedagang tersebut harus membayar 165.000. Nah, yang pertama buatlah model matematika dari keterangan di atas. Dan yang kedua, selesaikan model matematika tersebut. Kemudian tentukan harga 3 buah spion dan 5 buah spark plug. Nah, oke, kita jawab dulu yang A ya. Misalkan sebuah harga spion X dan sebuah harga plug Y. Kita simbolkan dulu dengan spion itu X dan spark itu Y. Maka model matematikanya, jika didapat dari soal, dia kan diketahui 2 kali harga spark plug. Nah, berarti X-nya 2Y dan juga 4X ditambah 3Y. Itu maaf ya, ulangi. Berdasarkan yang di atas, X sama dengan 2Y. Nah, diketahui harga 1 spion motor 2 kali harga spark plug. Nah, X itu berarti 2Y. 2 kali harga spark plug. Nah, dan seorang pedagang membeli 4 buah spion, 4X, dan 3 buah spark plug, 3Y. Nah, harga keduanya 165 sama dengan 165.000. Sudah dapat? Nah, dapat tuh model matematikanya. Nah, kita situasikan selesaikanlah model matematika tersebut. Kemudian tentukan harganya. Harga 3 buah spion dan 5 buah spark plug. Nah, kita udah dapat X itu 2Y dan 4X ditambah 3Y itu 165.000. Maka substitusikan 4X plus 3Y itu kan 165 tuh di bawahnya. 4 2Y, masukkan angka X. X tadi kan 2Y. 4, 2Y ditambah 3Y sama dengan 165. Kalikan. 4 kali 2, 8Y ditambah 3Y sama dengan 165. Tambahkan 8 ditambah 3, 11Y. Jadi 11Y-nya itu 165.000. Y sama dengan 165.000. 11 kan? Berarti 165.000 dibagi 11, hasilnya 15.000. Karena X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 25.000, maka X sama dengan 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Nah, maksudnya ini X-nya kan 2Y dan Y-nya kan 20.000. Oke, kok 25.000 sih? Salah nggak sih?
karena X sama dengan 2Y dan Y-nya kan 15.000 mestinya. Boleh diganti itu karena X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 15.000. Bagian Y sama dengan 15.000 itu. Boleh diganti moderator. Ini. Stop. Ini. Yang ini. Ganti 15.000. Itu salah kayaknya. Tuh. Bisa. 15.000. Bisa diganti. Coba lihat soalnya dia. Tidak, ganti B. 2 itu ganti 1. Tidak bisa. Tidak bisa dihapus. Oh, tidak bisa. Oke, kita asumsikan aja ya. Karena X sama dengan 2Y dan Y-nya tadi 15.000. Itu kan di atasnya itu kan Y sama dengan 15.000. Maka X sama dengan 2Y. 2 dikali 15.000 sama dengan 30. Artinya X-nya itu 30.000 dan Y-nya itu 15.000. Udah, selesai. Nah, kita dapatkan X dan Y. X-nya 30, Y-nya 15. Yang ditanya tadi soalnya harga 3 buah spion dan 5 buah spark. Harga 3X dan harga 3 dan harga 5Y. Kalikan aja. X-nya berapa tuh? 30 kan? 30 kali 3 berapa? 90. Berarti 3X-nya 90. Dan berapa itu? Y ya. 5Y-nya. 15 kali 5. Berapa? 5 kali 5. Bentar ya. Lupa. 75, 15 kali 5. 75. Nah, X-nya 90, 3